Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Kita berada dalam pekan kedua dalam masa Advent, dan hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sehat di hati, sehat di pikiran, sehat di jiwa, sehat raga kita. Hari ini saudara-saudari kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai 15. Mari saya mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa dalam proses transisi dari perjanjian lama ke perjanjian baru, ada seorang nabi besar yang sangat dihormati. Dialah Yohanes Pembaptis. Dan dalam masa Advent, atau kadang-kadang dalam masa Prapaskah, Yohanes Pembaptis itu menjadi figur yang sangat istimewa. Ia menjadi seorang nabi yang sangat penting dalam pewartaan tentang pertobatan. Dan hari ini kita mendengar kisah bagaimana Yesus mau memberikan kita suatu gambaran tentang hidup Yohanes Pembaptis, bahwa ia adalah seorang nabi besar yang pernah dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi ia adalah seorang nabi yang terkecil daripada nabi-nabi atau yang terkecil di dalam kerajaan surga. Sebenarnya Yesus mau menunjukkan betapa pria ini, Yohanes ini, seorang laki-laki yang sangat rendah hati. Dan karena hati itu dikatakan oleh Yohanes, ia yang datang adalah seseorang yang jauh lebih besar daripada. Ia semakin di atas, aku semakin di bawah. Padahal saat itu Yohanes Pembaptis dengan begitu banyak muridnya, dia dianggap sebagai seorang nabi, dia dianggap sebagai seorang nabi yang sangat besar. Tapi di hadapan para murid, ia mengatakan dengan rendah hati, ada yang jauh lebih besar daripada itu. Kebesaran Yohanes tentu terletak pada ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan itu sesungguhnya dimulai dari sikap bagaimana kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita mau memahami firman Tuhan, mengerti dan mau mewujudkan firman itu. Yesus berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Perintah Allah, instruksi Allah, pedoman Allah hanya bisa dipahami kalau orang mau mendengarkan dengan baik. Kalau orang mau menaruh perhatian yang baik. Kalau orang benar-benar fokus kepada sesuatu yang baik dari Allah. Yohanes adalah nabi yang benar-benar menaruh perhatian seluruh hidupnya hanya kepada Allah. Ia benar-benar memberikan hidupnya secara total kepada Allah. Ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Bahkan sampai ia mati pun, ia tidak pernah meninggalkan Allah. Inilah jawaban dari masa Advent. Masa di mana kita menaruh seluruh keyakinan kita, kekuatan kita, hidup kita kepada Allah. Sebab Ia yang akan datang adalah Allah Immanuel yang akan menyertai kita.
Kalau ia berjanji menjadi Immanuel bagi kita, ia akan menyertai kita. Siapa yang bisa mengalahkan kita? Yesus hari ini mengatakan, wow, dunia sekarang sudah diserong oleh orang-orang yang ingin menguasainya. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang berkuasa dengan kegelapan, dengan kejahatan, dengan kehancuran. Tetapi Tuhan yang datang, Tuhan yang diwartakan oleh Yohanes adalah Tuhan yang datang memberikan terang, yang memberikan cahaya, yang memberikan keindahan, yang memberikan keagungan, dan yang paling penting, yang memberikan kedamaian dalam kesetaraan. Mari kita bisa mencontoh cara hidup orang kudus dalam diri Yohanes Pembaptis yang menyerahkan hidupnya dan tidak pernah ragu akan kehidupan ia jalani. Apapun, perasaan apapun, sikap apapun yang ingin menghancurkan dia tetap setia. Karena ia tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Demikian pun orang-orang beriman yang percaya kepada Allah, dia harus mempunyai keyakinan yang sama. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan siapapun dalam situasi dan kondisi apa. Tuhan selalu ada bersama kita. Ia mengerti kita. Ia memahami kita. Sebab ia ingin kita mengalami hidup yang sempurna. Dan ia berjanji tidak ada seorang pun yang akan hilang. Ia akan mencari, membawa, melindungi, dan memberikan sukacita. Semoga masa Advent ini masa yang penuh berkat bagi kita. Dan semoga pewartaan Yohanes Pembaptis membuat kita untuk hidup di dalam kesatuan dengan Allah. Bukan untuk menyerong-nyerong, bukan untuk beralih-alih dari cinta Allah. Tetapi kita berada selalu dalam kasih dan cinta. Tuhan Yesus memberkati kita dalam persiapan masa Advent ini dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.